Baiklah, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Gimana kabar kalian? Sehat Pak. Oh iya, kali ini adalah pertemuan pertama kita kan setelah pandemi kan. Jadi Bapak mau tanya-tanya dulu gimana kabar kalian selama pandemi ini berlangsung. Kalau Natal kira-kira gimana? Kalau saya Pak selama ini sukses saja Pak bersama keluarga. Kalau Natalia? Puji Tuhan Pak, saya bersama keluarga dan baik juga. Ya, syukurlah kalau gitu ya anak-anak. Iya Pak. Semoga ya kiranya pandemi ini juga cepat berakhir ya, karena kita tahu sendiri lah bagaimana menyebabkan juga pandemi ini dalam proses pembelajaran kita semua. Yang baik Bapak juga harus lebih aktif gitu di media sosial, juga harus pandai mengoperasikan juga segala macam, dan juga teman-teman sekalian, anak sekalian juga harus lebih aktif juga kan di media sosial, terutama juga harus banyak mengikuti perkuliahan juga melalui media Zoom. Ya Pak. Jadi ya, semoga lah pandemi cepat berakhir. Ya sebelumnya Bapak mau absen dulu ya. Iya Pak. Yang pertama saya absen namanya itu adalah Faisal. Hadir Pak. Kenapa Faisal tidak hadir? Kami kurang tahu Pak. Soalnya mulai dari semalam dia nggak hadir. Oh berarti dia itu absen atau apa ya? Iya Pak. Oke baiklah, saya akan buat absen dia. Oke baiklah, selanjutnya Fatma. Hadir juga Pak. Kenapa kira-kira Fatma ini? Kalau dia sakit Pak, tadi ada suratnya. Oh ada suratnya, baiklah. Nanti saya akan cek ya. Iya Pak. Oke baiklah, saya tunggu dia di sakit. Kalau Sylvia? Pak, kalau Surya sakit juga Pak. Sakit. Iya Pak. Sakit apa kira-kira Sylvia ini? Dia soalnya tidak pernah apa gitu. Ya Pak, dia demam Pak. Demam ya? Oke. Baiklah, saya coba dia di sakit. Terus Melisa? Hadir juga Pak, ada alat. Oke baiklah. Oke baiklah. Itu aja sih absen kita. Jadi kita langsung aja ya mulai kita pembelajarannya. Baik Pak. Pembelajaran kali ini kan dimulai dari bab pertama. Bab pertama mengenai kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, jadi kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ini anak-anak itu ada 5. Yang pertama adalah Kutai Kartanegara, yang kedua ada Tarumanegara, terus yang ketiga ada Kalinga, yang keempat ada Sriwijaya, dan yang kelima itu ada Majapahit. Nah, bagian pertama itu adalah Kutai Kartanegara ini. Jadi kita perhatikan dulu kira-kira tahun berapa dia berdiri. Nah, jadi Kutai Kartanegara ini dia itu berdiri pada abad ke-4 Masehi. Perhatikan ya anak-anak. Iya Pak. Nah, Kutai Kartanegara ini kan tidak berdiri dari abad ke-4 Masehi, tapi kemungkinan dia jatuh itu pada abad ke-7 ataupun ke-8 Masehi. Nah, lalu Kutai Kartanegara ini sendiri itu dia letaknya di Kalimantan. Kalian tahu di mana itu Kalimantan anak-anak? Tahu Pak. Oke, baiklah kalau tahu. Ini dia letaknya di Kalimantan dan posisinya itu tepatnya berada di daerah tepi Sungai Mahakam. Oke. Nah, Kutai Kartanegara ini sendiri itu dibuat ataupun dipimpin oleh 3 raja. Yang pertama ada itu Kudungga. Ini dipercaya sebagai raja pertama yang memimpin kerajaan Kutai Kartanegara dalam bentuk Hindu-Buddha. Karena sebelum kerajaan ini berdiri, kerajaan ini dulunya hanyalah merupakan kerajaan kecil yang menganut sistem kepercayaan politeisme dalam bentuk animisme dan juga dinamisme anak-anak. Lalu selanjutnya yang kedua ada Aswawarman. Nah, Raja Aswawarman inilah yang terkenal karena yupanya itu. Nah,
apa emang isi upahnya? Jadi isi upahnya itu sendiri adalah mengenai pemberian 20.000 ekor lembu kepada raja dari pendeta. Ini membuktikan sekaligus bahwa Yupa ini merupakan bukti bahwa kerajaan Kutai Kartanegara ini adalah kerajaan yang memiliki sistem kepercayaan Hindu-Buddha. Nah, selanjutnya yang perlu kita bahas adalah mengenai kerajaan Tarumanegara. Nah, oke, baiklah anak-anak, kita kan tadi sudah membahas mengenai Kutai Kartanegara. Semuanya pasti sudah paham lah mengenai penjelasan Bapak mengenai Kutai Kartanegara ini sendiri. Nah, jadi di Kartanegara ini ada bisa menjelaskan gitu kira-kira tentang mukanya ini. Saya Pak, Ya baiklah Natal. saya Pak, kan saya Pak pernah membaca buku Pak tentang kerajaan Tarumanegara ini. Berdasarkan buku yang saya bacakan Pak dalam buku sejarah Indonesia, kerajaan Tarumanegara ini kan Pak kerajaan tertua di Pulau Jawa, yaitu abad ke-12. Dan Tarumanegara ini dipimpin oleh raja yang bernama Gunawarman. Raja tersebut Pak terkenal dengan kebaikannya, kepintarannya, dan kebijaksanaannya Pak. Contohnya kan Pak, ditemukannya dalam prasasti batu, yaitu jejak bekas kaki Raja Purnawarman. Dan yang saya ketahui kan Pak, pada kerajaan Tarumanegara ini udah mengenal sistem irigasi Pak. Terima kasih Pak. Oke, bagus sekali penjelasannya. Kita berikanlah dulu tepuk tangan. Iya, seperti apa yang tadi telah dijelaskan oleh teman kita Natal Sibarani, bahwa kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan Hindu-Buddha yang tertua di Pulau Jawa. Jadi bukan tertua di Indonesia sebenarnya, tapi hanya tertua di Pulau Jawa. Nah, kerajaan Tarumanegara ini sendiri sebenarnya berdiri pada abad ke-5 Masehi. Jadi ada sedikit kesalahan tadi. Nah, kerajaan ini sendiri memang salah satu raja terkenalnya itu adalah Raja Gunawarman. Nah, seperti apa yang dijelaskan oleh saudara Natal tadi, bahwa kerajaan Tarumanegara ini memiliki salah satu sistem irigasi, dan ini juga dapat dibuktikan melalui prasasti yang ada di daerah Jakarta. Jadi di dalam prasasti dikatakan bahwa kerajaan Tarumanegara ini telah memiliki sistem irigasi yang tertata dengan baik. Nah, kerajaan Tarumanegara juga terkenal oleh karena prasastinya yang lumayan banyak. Terdapat sekitar 7 prasasti yang masing-masing letaknya itu tidak jauh dari provinsi Jakarta. Ada yang letaknya di Banten, lalu ada juga letaknya di Bogor. Nah, kerajaan Tarumanegara ini sendiri tidak diketahui kapan pastinya runtuhnya, tapi diperkirakan bahwa kerajaan Tarumanegara ini runtuh karena setelah Raja Gunawarman ini memimpin, setelah dia meninggal, tidak ada lagi raja yang mampu memimpin kerajaan ini secara adil, sehingga lama-kelamaan pertempuran di dalam negeri pun sering terjadi. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai Kalingga. Ada yang paham atau ada yang tahu tentang kerajaan Kalingga ini? Belum Pak. Oke, baiklah, karena belum ada yang paham dan belum ada yang tahu, sebaiknya saya akan jelaskan. Nah, kerajaan Kalingga ini adalah salah satu kerajaan Hindu tua di Indonesia. Dia itu berdiri pada abad ke-6 ataupun abad ke-7 Masehi. Nah, memang kerajaan Kalingga ini tidak ada orang yang tahu atau tidak banyak orang yang tahu, karena kerajaan Kalingga ini sendiri itu tidak meninggalkan sumber sejarah yang cukup jelas bagi kita untuk memahaminya. Hanya ada satu prasasti yang letaknya itu bahkan tidak terletak di wilayah Kalingga itu sendiri, melainkan di wilayah kerajaan Mataram Hindu. Nah, tapi di dalam kerajaan ini diyakini bahwa ada seorang wanita yang memimpin kerajaan tersebut secara adil. Nama wanita tersebut belum diketahui secara pasti, namun di dalam legenda dari kerajaan ini diperkirakan ada seorang wanita yang memimpin kerajaan ini. Lalu setelah kita membahas mengenai Kalingga, kita lanjutlah ke Sriwijaya. Kalau Natalia kira-kira tahu tentang Sriwijaya ini sendiri? Oke, baiklah. Karena Natalia belum paham gitu tentang Kerajaan Sriwijaya, saya akan menjelaskannya. Nah,
Kerajaan Sriwijaya itu merupakan salah satu kerajaan Hindu yang lumayan besar di Indonesia ini sendiri. Bahkan katanya Sriwijaya dan juga Majapahit ini sendiri adalah pencetus dari Nusantara. Kenapa saya katakan pencetus dari Nusantara? Karena kabarnya dua negara ini pernah mencoba untuk mempersatukan wilayah Indonesia di dalam satu wilayah kerajaan yang luas. Untuk Sriwijaya sendiri, wilayah kekuasaannya itu bahkan terbentang hingga ke Asia Tenggara, meliputi wilayah Thailand, Filipina, terus ada wilayah Vietnam dan juga Myanmar bagian selatan, serta wilayah Sumatera dan beberapa kepulauan di Pulau Jawa. Nah, salah satu raja yang terkenal dari Sriwijaya itu adalah Raja Balaputradewa. Nah, Raja Balaputradewa itu memiliki keyakinan, yaitu keyakinan agama Buddha. Nah, oleh karena itu kerajaan Sriwijaya berbeda dengan dua kerajaan awal yang telah kita bahas. Kerajaan ini menganut agama Hindu sebagai agama kerajaan, sementara Sriwijaya itu menganut agama Buddha sebagai agama kerajaannya. Oleh karena itu, raja dari Sriwijaya sendiri mengirimkan banyak pendeta-pendeta dari wilayah Sriwijaya ke wilayah kerajaan Nalanda yang ada di India, gunanya untuk mendidik para pendeta-pendeta itu dalam menguasai agama Buddha. Nah, lalu lanjut kita ke kerajaan Majapahit. Kalau Natal kira-kira tahukah mengenai kerajaan Majapahit ini? Saya nggak sedikit tahu Pak, tapi belum tahu kan Pak. Nanti kalau ada yang salah bisa kita perbaiki Pak. Ya, silakan. Yang saya tahu kan Pak, kerajaan Majapahit ini bergerak Hindu dan juga. Nah, kerajaan Majapahit ini kan Pak merupakan salah satu juga kerajaan yang pencetus Nusantara atau yang kita kenal sekarang Indonesia. Dimana Pak di Majapahit ini terkenal seorang pati, yaitu Pati Gajah Mada dan sumpahnya yang nama Sumpah Palapa Pak. Terjemahannya Pak, saya kurang tahu Pak, atau bisa Bapak jelaskan. Oke, baik. Baiklah, tepuk tangan dulu untuk penjelasan dari Natal itu. Oke. Jadi kerajaan Majapahit ini sendiri, ini memang seperti apa yang dijelaskan oleh Natal itu merupakan salah satu pencetus Nusantara. Nah, apa landasannya? Landasannya itu adalah Sumpah Palapa. Nah, jadi Sumpah Palapa ini merupakan dasar dari pembentukan Nusantara pada awalnya. Banyak orang yang kemudian salah mengartikan Sumpah Palapa sebagai Sumpah Pemuda. Padahal dua hal itu merupakan hal yang sangat berbeda, di mana Sumpah Palapa itu baru dituliskan pada abad ke-11 Masehi, sementara kalau tadi seperti yang saya katakan, Sumpah Pemuda itu baru dituliskan pada tahun 1128. Dan bahkan tempat untuk melakukan sumpahnya itu pun sendiri itu sudah sangat berbeda. Nah, Sumpah Palapa ini dibuat ataupun dilaksanakan oleh seorang pati seperti apa yang dikatakan oleh Natal Sibarani, yaitu Pati Gajah Mada. Nah, Pati Gajah Mada ini sendiri merupakan salah satu pati yang terkenal di Indonesia karena dia berusaha untuk mempersatukan Nusantara. Nah, rajanya sendiri itu yang memimpin Majapahit menuju kepada persatuan Nusantara pada awalnya itu adalah Raja Hayam Wuruk. Nah, Raja Hayam Wuruk ini memimpin selama kurang lebih 60 tahun. Namun dia hanya didampingi oleh Gajah Mada itu selama kurang lebih 40 tahun. Jadi sisa 20 tahunnya itu dia jalani sendiri, sehingga setelah Gajah Mada meninggal ini ya, kerajaan-kerajaan kecil yang diduduki oleh Gajah Mada mulai memberontak kepada Majapahit. Dan inilah membuat Majapahit yang awalnya dianggap sebagai kerajaan besar lama-kelamaan mulai runtuh. Apalagi di dalam kerajaan-kerajaan itu sering sekali terjadi
kegiatan-kegiatan politik yang istilahnya mencoba untuk mengambil alih kekuasaan. Nah, belum lagi keruntuhan Majapahit itu sendiri lahir karena adanya pengaruh Islam di berbagai wilayah di Nusantara pada awal abad ke-14 sampai ke-15, terutama di Pulau Jawa, sehingga memunculkan berbagai kerajaan Islam seperti misalnya kerajaan Demak, terus juga ada kerajaan Mataram Islam dan lain sebagainya. Jadi inilah materi kita hari ini mengenai kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, bagi teman-teman ataupun saudara-saudara sekalian yang belum paham gitu kan mengenai materi ini, bisa disampaikan pertanyaannya. Saya Pak, Ya, Natal Sibarani. saya Pak mau bertanya Pak tentang kerajaan Kutai Kartanegara. Dimana kan Pak, Bapak menjelaskan tadi Pak, raja yang keduanya yaitu Asmawarman. Dimana Raja Asmawarman ini Pak memberikan 20.000 ekor sapi dan Pak kepada kaum Brahmana yang terdapat dalam prasasti itu, prasasti Yupa kan Pak. Yang saya tanyakan Pak, apakah pada abad itu ya Pak atau pada tahun itu peternakan atau sapi Pak udah ditemukan banyak Pak pada abad itu Pak peternakannya? Terima kasih Pak. Oke. Baiklah Natal Sibarani. Ya, jadi mengenai pertanyaanmu itu mengenai 20.000 ekor sapi itu sebenarnya saya katakan sebagai suatu hal yang cukup berlebihan, karena bisa dipikirkan bahwa suatu peternak sapi saja pun paling banyak atau paling maksimal itu memproduksi sekitar 50 ekor sapi. Nah, belum tentu di kerajaan Kutai Kartanegara ini sendiri dapat memproduksi 20.000 ekor sapi. Dan jika kita menggunakan penalaran kita, 20.000 ekor sapi itu akan sangat sulit istilahnya untuk dibawa menggunakan satu gembala yang sama. Mungkin di sini yang disebutkan dalam Yupa tadi ini itu lebih kepada proses pemberian, lebih tepatnya pemberian upeti ataupun persembahan. Ya mungkin tidak sampai 20.000, mungkin ada sekitar 100 atau mungkin 200 sapi, karena di zaman sekarang saja penilaian canggih mengangkut 20.000 ekor sapi itu pun sudah sangat sulit, apalagi di zaman dahulu yang bahkan tidak ada pesawatnya. Nah, jadi gitu Natal. Apakah sudah paham Natal? Baik Pak, saya sudah memahami penjelasan Bapak. Terima kasih Pak. Oke, baiklah. Ada lagi yang lain? Ada Pak. Oh ya, silakan Natalia. Baik Pak, di sini saya mau bertanya di kerajaan Sriwijaya Pak. Oke, baiklah. Nah, di sini apa hubungan kerajaan Sriwijaya dengan Nalanda Pak? Oke, baiklah. Kepada Natalia ya. Tadi Sriwijaya kan? Iya Pak. Ya. Nah, apa hubungan Sriwijaya dengan Nalanda? Hubungannya itu adalah pertukaran pelajar kalau zaman sekarang, tapi di zaman dahulu itu dikenal sebagai pertukaran para pendeta atau para petinggi agama. Nah, kerajaan Sriwijaya ini mengirimkan para pendetanya ke wilayah Nalanda di India ini untuk kemudian belajar lagi mengenai agama Buddha itu sendiri. Nah, kemudian setelah selesai belajar ini, kemudian pendeta-pendeta itu akan kembali ke Sriwijaya. Ini dibuktikan dengan adanya salah satu prasasti di kerajaan Nalanda yang menceritakan tentang seorang pendeta yang belajar agama Buddha dari wilayah Sriwijaya ke wilayah Nalanda ini. Nah, selain daripada itu saya kira tidak ada hubungan apa-apa lagi. Begitu. Pak, makasih Pak. Oke, baiklah, karena yang tidak ada lagi teman-teman yang mau bertanya gitu kan. Jadi saya mau ngasih tanya dulu lagi teman-temannya. Nah, saya mau memberikan pertanyaan mengenai kerajaan Majapahit ini sendiri. Ini kerajaan yang paling terakhir yang kita bahas. Coba Anda jelaskan gitu, apa peran Sumpah Palapa ini terhadap proses pembentukan Nusantara ini? Silahkan Natal Sibarani. Baik Pak, saya akan mencoba menjawab Pak. Di mana
perang Sumpah Palapa ini kan Pak, sebuah janji yang dibuat oleh Patih Gajah Mada, di mana isi sumpah ini adalah mempersatukan Nusantara yang kita kenal dengan Indonesia sekarang Pak. Terima kasih. Oke, baiklah Nakal sebenarnya jawabannya cukup bagus. Nah, Sumpah Palapa ini sendiri berperan terhadap pembentukan Nusantara karena Sumpah Palapa ini sendiri merupakan salah satu sumpah yang paling terkenal dan menyatakan bahwa Gajah Mada tidak akan pernah beristirahat sebelum dia bisa mempersatukan seluruh wilayah taklukannya. Nah, tapi Sumpah Palapa ini sendiri dianggap sebagai pembentukan Nusantara karena Sumpah Palapa ini berupaya untuk menegaskan kembali janji dari Gajah Mada untuk dapat mempersatukan wilayah jajahannya sendiri. Gitu. Betul. Nah, jadi sudahlah kita tadi membahas mengenai gajah-gajah hidup di Indonesia. Juga kalian pahamilah lagi ini. Kalian cari-carilah buku di perpustakaan. Kalian bisa searching di internet mengenai kajian-kajian ini. Apabila nanti ada yang tidak tahu kalian bisa langsung tanya kepada Bapak ya. Baik Pak. Oke, dan juga silahkan dihubungi bagi teman-teman kalian yang belum hadir ya, seperti misalnya Faisal, Dia, si Borno, juga kepada Marisa supaya hadir di dalam mata pelajaran ini ya. Baik Pak. Selamat siang semuanya. Siang Pak.